Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kodam merupakan sosok yang kasat mata yang mendampingi kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia dijaga oleh kodam pendamping, tetapi ada juga kodam pendamping yang berasal dari leluhur atau dari hasil tirakat. Kodam sering dianggap sebagai makhluk yang kasat mata dan dipercaya sebagai pendamping atau penjaga hidup seseorang. Orang yang memiliki kodam baik memiliki ciri-ciri secara fisik, sifat, maupun perbuatan. Kodam ini memiliki ciri tersendiri pada tiap orang, namun memiliki kesamaan yang dapat dilihat manusia pada umumnya. Kodam adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang mengacu pada makhluk gaib atau entitas spiritual dalam tradisi mistis Islam. Kodam diyakini sebagai roh penjaga atau pendamping yang dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada umat manusia. Konsep kodam juga dapat ditemukan dalam beberapa tradisi spiritual lainnya di luar Islam dengan variasi dalam istilah dan interpretasi. Dalam tradisi mistis Islam, kodam sering dianggap sebagai entitas yang tingkat keberadaannya berada di antara manusia dan malaikat. Mereka dianggap sebagai roh-roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki pengetahuan serta kemampuan di luar kemampuan manusia. Kodam diyakini dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perlindungan dari bahaya, menguatkan energi positif, atau membantu mencapai tujuan spiritual. Meskipun kodam sering dihubungkan dengan praktik aura mistis atau spiritual, pandangan dan keyakinan terkait kodam dapat bervariasi di antara individu atau kelompok. Beberapa orang mungkin menganggap kodam sebagai entitas nyata dan berinteraksi langsung dengannya, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol atau representasi dari aspek-aspek batiniah dalam diri manusia. Kodam berbeda dengan korin. Konon kodam adalah jin yang sengaja ditambah untuk mendampingi manusia, sedangkan korin adalah jin yang telah ada sejak manusia lahir sampai akhir hayatnya. Pandangan terhadap kodam cenderung bervariasi di antara berbagai aliran dan kepercayaan dalam Islam. Pada akhirnya, kodam adalah konsep yang terkait dengan keyakinan dan pengalaman spiritual individu. Bagi yang tertarik terhadap kodam atau praktik spiritual terkait, penting untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam melalui konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman. Kodam pendamping sendiri juga mempunyai beberapa energi yang berbeda. Ada yang energinya rendah, sedang, ataupun tinggi. Konon beberapa orang diyakini memiliki kodam dari bangsa malaikat. Tentunya orang tersebut adalah golongan orang khusus yang memiliki keistimewaan dalam laku spiritual.
Menurut primbon Jawa, jika seseorang memiliki kodam malaikat akan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari rizki. Saat berupaya mencari jalan untuk sesuap nasi, mereka akan bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Ini adalah sebab akibat dari kodam malaikat pelindung, di mana diri mereka dan sang kodam saling memberi pengaruh baik. Beberapa orang yang memiliki kodam sering mengalami kejadian-kejadian aneh atau keberuntungan yang tak bisa dijelaskan secara logis. Misalnya, tiba-tiba mendapat solusi atas masalah pelik, atau kejadian yang tampaknya terjadi secara kebetulan namun memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Jika sering mengalami hal-hal semacam itu, bisa jadi itu adalah tanda dari kehadiran kodam. Ciri yang kedua, tetap tenang meski hadapi persoalan hidup. Setiap manusia memang diberi persoalan atau ujian hidup yang berbeda-beda. Namun yang membedakan orang yang dijaga kodam malaikat pelindung dengan orang biasa adalah mereka akan bersikap tenang tanpa merasa panik atau gerusa-gerusu. Mereka mencoba mengurai masalah satu persatu dengan kesabaran penuh yang seolah tak pernah ada habisnya. Ciri yang ketiga, pandai bersyukur. Ciri orang yang dijaga kodam malaikat pelindung paling utama adalah mereka selalu berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Mereka juga legowo akan takdir yang diberikan. Kodam malaikat pelindung juga amat menyukai karakter ini, sehingga adanya penyelarasan energi yang seimbang. Ciri yang keempat, memiliki pemahaman ilmu yang dalam. Ketika mereka yang dikawal oleh kodam malaikat pelindung tengah mempelajari atau mencoba hal baru, mereka akan mempelajari itu dengan betul-betul, bukan kulit luarnya saja. Biasanya orang ini mempunyai ilmu yang dalam, baik ilmu dunia, pengetahuan, agama, dan lain-lain. Ilmu yang dialaminya dengan mengerti makna di dalam ilmu tersebut. Ciri yang kelima, gemar beribadah. Beribadah ini bukan hanya diketoli oleh kaum dengan agama mayoritas, namun termasuk juga pemeluk agama atau kepercayaan lain. Kodam malaikat pelindung amat menyukai orang yang taat beribadah dan memiliki rasa takut kepada Sang Holik. Kehidupan spiritual yang terarah dan konsisten juga bisa menjadi indikasi bahwa seseorang memiliki kodam. Jika seseorang memiliki minat kuat terhadap spiritualitas, sering melakukan praktik-praktik seperti doa, berzikir, atau ritual tertentu, dan merasakan adanya kehadiran yang mendukung dalam perjalanan spiritual, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kodam. Ciri yang keenam, suka menolong. Bukan hanya pada manusia atau orang terdekat, mereka juga suka menolong semua makhluk hidup yang terlihat membutuhkan bantuan. Mereka berada di garda paling depan saat teman-teman mereka menghubungi dan cenderung siap sedia 24 jam. Demikian keenam ciri orang yang dijaga kodam malaikat pelindung.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh kodam malaikat pelindung dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.